Warga-wargi Indonesia dimanapun berada, kita bersama kembali untuk ngobrol ringan tentang pangan. Kali ini saya ingin mengajak warga-wargi untuk memperbincangkan topik yaitu kenapa dunia bergantung beras kepada India. Beberapa hari yang lalu kita mendapat kabar baik di mana pemerintah India tetap membuka ekspor berasnya ke berbagai negara. Hal tersebut karena pemerintah India telah berhasil menstabilkan harga beras di tingkat lokal di dalam negeri dan masih memiliki cadangan beras nasional dalam jumlah yang cukup besar yaitu 58 juta ton. Informasi ini tentu saja melegakan hati bagi negara-negara yang kini sedang menghadapi krisis beras dan inflasi pangan tinggi, termasuk Indonesia. Tetapi untuk kasus Indonesia, jangan dulu berbesar hati karena jenis beras yang dimaksud oleh pemerintah India yang masih boleh untuk ekspor ke luar adalah jenis beras Pratanak non-basmati, bukan jenis beras putih yang selama ini dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa India merupakan negara eksportir beras terbesar di dunia. Bahkan India telah mengalahkan Vietnam, Thailand, dan Pakistan. India telah mengekspor beras ke berbagai negara, tidak lebih dari 150 negara yang menjadi tujuan ekspornya. Dan India juga menguasai 40% dari pangsa pasar beras di tingkat global. Rata-rata India mengekspor setiap tahunnya sekitar 21,5 juta ton. Dapat dibayangkan jika India menghentikan ekspor berasnya, ini sudah pasti akan memicu krisis pangan global di berbagai negara. Pertanyaan yang cukup menarik adalah kenapa India tiba-tiba muncul menjadi negara eksportir beras terbesar di dunia. Padahal lahan pertanian India itu hampir separuhnya adalah lahan kering di mana untuk bercocok tanam membutuhkan musim hujan yang jatuh pada bulan Juni sampai September. India juga riwayatnya pernah menjadi negara importir terbesar dan mengalami krisis atau mengalami banjir terparah sepanjang sejarahnya sehingga berdampak terhadap kelaparan massal di berbagai daerah. Atas pengalaman buruk tersebut, pemerintah India pada awal tahun 1970 atau di awal tahun 1965 telah melakukan reformasi di sektor pertanian secara besar-besaran. Ada 5 pilar yang menjadi reformasi di sektor pertanian di India. Yang pertama adalah membangun infrastruktur waduk, kanal air, irigasi baik primer maupun tersier secara besar-besaran. Yang kedua, memodernisasi teknologi pasca panen, baik itu teknologi cocok tanam, teknologi ketika panen, kemudian juga teknologi pengeringan, dan juga memodernisasi ribuan dari penggilingan-penggilingan padi rakyat di India. Yang ketiga, pemerintah India mendirikan universitas-universitas yang khusus di bidang pertanian, bukan fakultas pertanian ya, tapi universitas yang memang khusus di bidang pertanian.
Ada 22 universitas pada periode tersebut yang langsung didirikan oleh pemerintah India. Di antaranya adalah Indian Agriculture Research Institute, ada Allahabad Agriculture Institute, kemudian ada juga National Dairy Research Institute. Nah, yang terakhir ini, universitas ini berfokus atau berkonsentrasi untuk mengembangkan sektor peternakan India sekaligus produk turunannya seperti susu dan mentega. Nah, yang kelima adalah India mampu mengintegrasikan ekosistem sektor pertanian dengan industri, di mana pemerintah India membangun atau mendirikan ribuan warehouse atau gudang-gudang pengeringan yang itu menjadi stok atau cadangan beras nasional. Itu tersebar di berbagai negara dan bisa bertahan untuk sekian lama sehingga untuk bisa diekspor keluar. Alhasil dari reformasi di sektor pertanian ini, maka kita bisa mendapatkan India saat sekarang ini adalah menjadi negara eksportir beras terbesar. Kita tahu bahwa sekarang lahan pertanian India jumlahnya sekitar 47 juta hektar dengan rata-rata produksi per tahunnya 160 juta ton, di mana rata-rata per hektarnya menghasilkan 4,3 ton untuk gabah kering giling. Inilah yang kemudian wajah India yang sekarang yang muncul sebagai negara pertanian terbesar di dunia dan pertanian modern. Nah, warga-wargi, bagaimanakah dengan Indonesia? Kalau kita perbandingkan, memang kita tidak apple to apple dari sisi jumlah penduduk. Di India jumlah penduduknya sudah miliaran, di kita masih sekitar 270 juta. Luas negaranya, lahan pertaniannya Indonesia hanya 10,6 juta hektar. Sementara tadi India 43 juta hektar. Tetapi yang perlu diingat bahwa India dan Indonesia itu sama-sama melakukan modernisasi pertaniannya di periode tahun 1970-an. Indonesia pun juga melakukan modernisasi di sektor pertanian di eranya Soeharto, yaitu membangun waduk, ya, bendungan seperti Kedung Ombo, Jatiluhur, Kuto Panjang, dan lain-lain yang mengairi sekian puluh ribu hektar lahan padi. Kemudian juga program Bimas Inmas, sehingga pada pertengahan tahun 80-an Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang bersuasembada beras. Namun sayangnya, predikat swasembada beras ini hanya bertahan beberapa tahun. Di penghujung reformasi 1998 dan bahkan setelah reformasi 1998 ini, Indonesia kembali jatuh menjadi negara importir beras terbesar di dunia, yaitu sekitar 4 juta ton kita mengimpor beras pada masa reformasi. Situasi ini pun juga tidak berubah atau tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Pergantian pemerintahan dari satu periode ke periode lain, dari mulai zamannya Megawati, dari mulai zamannya SBY, zamannya bahkan sampai sekarang Jokowi, kita tetap menjadi negara impor yang mengimpor beras, meskipun untuk cadangan beras pemerintah. Nah, kalau kita bagi warga-wargi, ada 3 kriteria atau peringkat negara dalam konteks ketahanan pangan. Yang pertama adalah negara eksportir beras. Ini seperti China, India, ya, Vietnam, Thailand, Pakistan, bahkan sekarang Kamboja, ya, dan juga beberapa negara yang lain. Nah, yang kedua, negara yang punya peringkat sebagai yang sudah mampu bersuasembada. Nah, ini ada beberapa sudah otomatis negara-negara yang ekspor beras ke luar
itu adalah negara yang memiliki peringkat swasembada. Nah, yang ketiga adalah negara yang negara importir. Nah, ini yang selalu menggantungkan stok beras nasionalnya atau kemudian memenuhi kebutuhan pasokan beras di tingkat nasional itu dari luar. Nah, di manakah posisi Indonesia? Sesungguhnya Indonesia saat sekarang ini ada di posisi ketiga, yaitu sebagai negara yang masih menggantungkan kebutuhan pangannya dari luar, meskipun dikatakan bahwa kita sudah swasembada, kita sudah meningkatkan produksi, hasil panen, kita sudah menciptakan surplus dan lain sebagainya. Tapi faktanya sekarang Indonesia tetap impor dan jumlahnya makin bertambah. Salam Indonesia.